Hai semuanya, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu materi kelima tentang menerapkan program pengembangan manajemen. Nah, poin yang pertama itu ada strategi pengembangan guys. Nah, strategi pengembangan ini adalah suatu upaya kita untuk meningkatkan kinerja manajemen dengan cara memberikan pengetahuan, mengubah sikap menjadi lebih baik, dan atau meningkatkan keterampilan yang ia punya. Nah, dalam strategi pengembangan ini terdapat suatu metode. Metode yang pertama yaitu penilaian kandidat dan 9 dan jaringan 9 kotak. Nah, apa sih 9 jaringan kotak ini gitu kan? Nah, jadi jaringan 9 kotak adalah salah satu alatnya. Jadi, program tersebut dimulai dengan penilaian satu hari oleh konsultan dari luar terhadap kekuatan dan kelemahan kepemimpinan setiap manajer. Lalu, penilaian ini menjadi basis untuk rencana pengembangan individual untuk setiap manajer dan proyek pembelajaran tindakan, kemudian melengkapi aktivitas pelatihan individual kelompok. Dan selanjutnya yaitu ada pelatihan on the job managerial. Nah, hal ini meliputi rotasi pekerjaan, pendekatan coaching, dan pembelajaran tindakan. Nah, rotasi pekerjaan sendiri itu maksudnya eh, dengan cara memindahkan manajer dari departemen satu ke departemen lainnya untuk memperluas pemahaman mereka mengenai bisnis dan untuk mengetes kemampuan mereka. Paham kan maksudnya? Jadi dipindah tempatkan untuk lebih belajar dan mendapatkan pengalaman yang baru. Kemudian ada pendekatan coaching. Nah, kalau pendekatan coaching ini, peserta atau manajer pelatihan bekerja secara langsung dengan manajer yang lebih senior gitu loh. Jadi diajar langsung oleh manajer yang lebih senior dari si manajer sebelumnya. Ya gitu maksudnya. Kemudian ya ada pembelajaran tindakan. Nah, action learning ini memberikan manajer waktu bebas untuk bekerja, menganalisis dan memecahkan permasalahan dalam departemen selain departemen mereka sendiri. Jadi, manajer ini diberikan waktu untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, selanjutnya yaitu poin yang kedua tentang pelatihan dan teknik pengembangan manajemen di luar pekerjaan. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pelatihan tersebut. Contohnya itu kan ada metode studi kasus, kemudian permainan manajemen, program terkuat universitas, permainan peran, universitas korporat, dan eksekutif coach. Itu adalah salah satu cara untuk melatih manajemen di luar pekerjaannya. Dan selanjutnya yaitu ada pengembangan kepemimpinan di GE atau General Electric. Nah, General Electric ini dikenal keberhasilannya dalam mengembangkan bakat eksekutifnya. Bauran program pengembangan eksekutif mereka sekarang ini mengilustrasikan apa yang mereka tawarkan. Jadi, General Electric ini kayak suatu perusahaan gitu ya guys. Nah, program kepemimpinan, program pelatihan yang membutuhkan waktu beberapa tahun ini merotasi sekitar 3.000 karyawan per tahun melalui beberapa beragam fungsi dengan tujuan untuk memampukan orang menjalankan bisnis GE yang besar seperti itu. Lanjut ke poin yang terakhir yaitu manajemen bakat dan penugasan pengembangan diferensial. Nah, maksud dari manajemen bakat ini yaitu adalah suatu proses manajemen sumber daya manusia tentang pengembangan dan memperkuat karyawan baru pada proses pertama kali masuk. Kemudian kalau misalnya dari pengembangan diferensiasi maksudnya itu setelah melalui proses kemudian kita juga ada pelatihan untuk karyawan baru tersebut gitu.
Lanjut deh ke materi selanjutnya, yaitu materi yang ke-6 tentang mengelola program perubahan organisasi. Nah, di sini mengelola program perubahan bisnis itu ada 3 perubahan, itu pertama perubahan strategis, kemudian perubahan lainnya, dan perubahan organisasi. Nah, maksud dari perubahan strategis ini contohnya itu kayak Elop mencetuskan strategi untuk memperbarui Nokia dengan merampingkan proses pengembangan produk Nokia dan dengan menjalin rekanan dengan Microsoft dengan tujuan untuk memperkenalkan telepon pintar baru berbasis Microsoft dalam 1 tahun. Seperti itu. Jadi ada perubahan strategis, misalnya, aduh maaf guys ketutupan ya. Kita mau mengembangkan suatu produk, tapi produk itu juga harus mempunyai strategi gitu, gimana caranya si produk itu laku gitu dalam pemasaran. Itu kayak contoh analoginya ya guys. Dan selanjutnya yaitu ada perubahan lainnya. Contohnya juga Elop juga menerapkan perubahan lainnya dalam hal struktur. Nokia memecah tanggung jawab untuk telepon pintar dan telepon genggamnya menjadi 2 unit baru. Ia menggantikan manajer di unit telepon genggam dan unit pemasaran Nokia. Dalam teknologi, Elop mengurangi peran sentral sistem operasi Symbian, menggantikannya dengan sistem operasi bergerak Microsoft. Seperti itu guys. Nah, akan tetapi perubahan strategi, kultural, struktural, dan teknologis dan perubahan lainnya betapapun masuk akalnya akan gagal tanpa dukungan aktif dari karyawan. Oleh karena itu, perubahan organisasi tanpa kecuali juga melibatkan perubahan dalam karyawan itu sendiri dan dalam sikap keterampilan dan juga perilaku mereka. Seperti itu ya. Upaya pelatihan. Nah, pada materi ini terdapat 2 masalah mendasar yang harus ditangani ketika mengevaluasi program pelatihan. Yang pertama yaitu ini, ada mendesain studi. Nah, cara untuk mendesain studi evaluasi, perhatian mendasarnya adalah bagaimana kita dapat merasa yakin bahwa pelatihan tersebut yang menyebabkan hasil yang sedang berusaha kita ukur. Desain rangkaian waktu adalah salah satu pilihannya. Nah, di sini kita mengambil serangkaian ukuran kinerja sebelum dan sesudah program pelatihan. Seperti itu. Dan yang kedua, ada pengaruh pelatihan yang harus diukur. Nah, ini terdapat 4 kategori dasar hasil atau pengaruh pelatihan. Maaf ya kameranya mencong-mencong. Yang pertama ada reaksi, yang kedua pembelajaran, ketiga perilaku, dan keempat hasil. Nah, reaksi di sini yaitu kita melihat reaksi peserta terhadap program tersebut, kemudian pembelajarannya peserta pelatihan untuk menentukan apakah mereka mempelajari apa yang diberikan oleh pemateri, kemudian perilaku. Kita lihat nih, setelah diberikan pelajaran bagaimana sikap atau perilaku karyawan tersebut gitu ya. Dan yang terakhir yaitu hasil. Nah, hasil di sini berarti reaksi, pembelajaran, dan perilaku adalah penting. Namun jika program pelatihan tersebut tidak memberikan hasil terkait kinerja yang dapat diukur, mungkin pelatihan tersebut belum mencapai sasarannya. Jadi kalau misalkan hasilnya sesuai dengan apa yang kita mau dan dia paham akan pembelajaran yang diberikan, berarti hasilnya itu udah sesuai dan mencapai target. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Semoga
teman-teman sekalian dapat memahami apa yang kita sampaikan dan mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan, kamera yang melenceng sana kemari, atau materi yang atau teman-teman tidak memahami materi apa yang kita sampaikan. Teman-teman bisa tanyakan di grup dengan cara screenshot materi yang tidak paham, kemudian tanyakan saja di grup ya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.